Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri dan saya Kajito El-Kayani. Gimana kabarnya Mas Kajito? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sehat. Kita sudah lama ini nggak taping. 2 bulan ya? Udah hampir 2 bulan. Sampai banyak penonton kita yang bertanya-tanya, kemana ini Ngaji Pinggir Jurang kok tidak ada kabar. Mas, hari ini kita akan bahas atau diskusi tentang video yang lagi viral. Jadi ada sebuah video dari Ustadz yang namanya itu Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki. Dia lagi viral nih Mas di media sosial, khususnya di TikTok ya. Jadi dia itu mencium anak kecil. Perempuan. Ya perempuan. Jadi di situ videonya banyak Mas beredar. Bukan hanya mencium pipi, tapi ada yang sampai cium bibir gitu ya. Bahkan ada juga video yang beredar itu dia itu ngasih duit. Jadi kalau yang satunya di pipinya ini berapa dikasih duit, kemudian dikasih pipinya satu lagi, dia dikasih duit lagi. Nah, ini kemudian viral dan mendapat banyak kritikan. Ya. Baik itu dari orang-orang NU atau non NU, banyak yang mengkritik bahwa ini berbahaya. Ya, bahwa perilaku Ustadz seperti ini jangan dinormalisasi karena bisa berdampak bahaya ke depannya. Ya. Nah, gimana nih menurut Mas Kajito? Ya, memang ini sebenarnya apa ya? Kita mau mengatakan ini tradisi, sebenarnya bukan tradisi ya. Ini bagian dari ketidaktahuan masyarakat gitu yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama. Makanya banyak terjadi pelecehan di pesantren ya, di sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya pesantren sebenarnya. Karena orang-orang menganggap itu bagian dari tradisi tadi, bagian dari penghormatan. Bahwa kalau kamu dicium ustadz misalnya, atau kamu disentuh lah ya, bukan dicium lah, disentuh secara fisik, kamu mendapatkan keberkahan, atau kamu sedang dihormati dan seterusnya. Itu kan nggak bagus sebenarnya. Ini berangkat dari sebuah pemahaman ya di tengah masyarakat bahwa pemuka agama itu memiliki makom, memiliki kedudukan yang luhur gitu loh. Jadi apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat itu sesuatu yang bisa dibenarkan. Ini yang terjadi. Makanya kenapa kasus-kasus pelecehan ya, terutama khususnya di pesantren itu bahkan terjadi untuk jangka waktu yang sangat lama. Karena memang korban-korbannya pun yang pertama mereka nggak tahu juga kalau itu pelecehan gitu loh. Apalagi korbannya anak-anak di bawah umur. Kan nggak ngerti juga mereka kalau itu pelecehan. Nah, kemudian kalaupun mereka tahu, mereka nggak berani gitu. Kalaupun mereka berani, bahkan orang tua mereka, masyarakat itu menormalisasi itu. Bahkan ada yang menganggap bahwa seperti itu ya kayak mereka menganggapnya seperti barokah Mas. Makanya. Ya, jadi mungkin Ustadz ini mungkin menganggap bahwa perilaku itu salah satu bentuk kasih sayang. Dia mencium anak itu salah satu bentuk kasih sayang. Ya. Tapi kan yang terjadi, apakah ketika ini dilakukan dan videonya menyebar, ini kan akhirnya masyarakat berpikir, wah kok seperti ini kelakuan Ustadz ini, gitu Mas. Saya pikir ini memang bukan murni kesalahan ya. Dalam hal ini kesalahan pemuka agama, karena memang di tengah masyarakat kita itu memang ada semacam kebiasaan, bukan tradisi ya. Orang untuk mengekspresikan kasih sayang dengan bersentuhan fisik. Kalau di negara-negara yang lebih maju, lebih modern, saya lihat jarang ya mengekspresikan kasih sayang itu dengan mencium dan sebagainya. Meskipun ada, apalagi kalau orangnya orang asing ya. Karena memang tindakan-tindakan seksualitas ya yang diekspos melalui kamuflase kasih sayang tadi itu banyak terjadi. Kan ada orang-orang yang sakit ya, para pedofil menyebutnya begitu mereka, orang-orang yang mempunyai intensi kepada anak-anak di bawah umur gitu kan. Makanya disebut pedofilia itu. Nah, itu kan banyak terjadi, makanya di negara-negara dengan orang yang relatif terdidik, relatif maju, mereka akan membatasi kontak fisik ya. Ya nyentuh kepala masih oke lah. Bahkan di tengah masyarakat yang pasangan yang modern gitu ya, yang sudah
memiliki pendidikan yang lumayan bagus, itu kalau mereka punya anak bayi, anak kecil, mereka tuh nggak mau disentuh orang lain, apalagi orang asing ya. Sama keluarganya saja mereka kadang-kadang nggak boleh. Kenapa begitu? Karena dalam banyak kasus anak bayi itu kan masih sangat sensitif ya. Kadang-kadang mereka tuh alergi, terus yang orang yang nyentuh tadi tangannya nggak bersih. Kalaupun bersih, anak bayi ini memang punya kelainan mungkin ya, sensitivitas kulitnya dan seterusnya. Makanya ada dalam beberapa keluarga itu melarang kontak fisik dengan anak-anak mereka. Alasannya itu salah satunya. Meskipun kemudian berkembang juga sebagai tindakan preventif agar anak-anak itu tidak jadi korban orang-orang jahat tadi. Kan ada banyak kasus itu anak-anak jadi korban karena anaknya nggak ngerti, orang tuanya nggak ngerti juga. Ya. Itu yang terjadi. Ya, karena itu Mas, salah satu yang mengkritik ini adalah Gus Nadir. Jadi Gus Nadir menulis di Facebooknya itu stop normalisasi. Jadi jangan dianggap biasa perilaku seperti ini. Karena ya pertama dia mengatakan bahwa ini salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Betul. Jadi dari perilaku pelecehan dan pedofilia terhadap pedofilia yang terselubung. Jadi yang pertama itu perlindungan terhadap anak. Karena memang kalau kita tahu nih Mas, di masyarakat itu, jadi ketika anaknya itu diperhatiin atau dicium sama tokoh agama, jadi masyarakat itu merasa dia itu senang. Oh, anak saya diperhatikan, anak saya mendapat barokah. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana menurut Mas Gaji itu? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar masyarakat itu lebih aware, lebih waspada? Gimana? Saya pikir yang pertama di kalangan orang tua dulu ya. Orang tua itu harus tahu bahwa tindakan kriminal, tindakan pelecehan terhadap anak itu marak terjadi. Jadi orang-orang sakit itu kelihatannya sehat, kelihatannya normal. Tapi mereka punya penyimpangan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Makanya selaku orang tua kita harus sadar, kan sekarang informasi sudah marak ya, nggak kayak dulu ya. Para penyimpangan, orang yang punya penyimpangan seksualitas itu bisa bersembunyi karena kasusnya nggak terlihat ya di publik. Tapi sekarang kan ada banyak video, ada banyak kesaksian ya di media sosial khususnya. Nah ini makanya orang-orang tua terutama yang di kampung-kampung ya, itu juga harus mulai mendapatkan pencerahan edukasi. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi saya pikir di setiap kampung itu kan sekarang internet sudah begitu merajalela ya. Kemudian banyak orang pintar juga, banyak yang sudah kuliah, ya, nggak seperti zaman saya kecil dulu, jarang sekali yang berpendidikan tinggi. Artinya orang-orang ini bisa mengedukasi masyarakat bahwa perilaku menyimpang itu banyak dan anak-anak itu harus dicegah. Kemudian kalau orang tuanya udah paham, anak-anak kecilnya juga harus diberi batasan. Mana daerah-daerah yang boleh disentuh, itu harus sejak kecil diajarkan. Ini boleh tangan misalnya boleh lah, kan? Tangan kamu disentuh tangannya masih oke lah. Tapi kalau sudah mulai wajah, mulai daerah-daerah yang sensitif, itu harus dikasih tahu itu nggak boleh. Ya, itu sebenarnya masuk ke pendidikan seks sebenarnya. Iya, itu masuk ke pendidikan seks sebenarnya. Cuma kan di kita masih agak tabu kalau bahas ini ya. Bahas. Tapi kan itu penting gitu loh. Karena kalau kita nggak membentengi anak kita dengan pendidikan semacam ini, anak kita akan jadi korban, kan bahaya itu. Bisa jadi orang-orang yang sakit ini bersembunyi dalam topeng pemuka agama, topeng selebritis, topeng orang-orang besar gitu ya, orang-orang kaya, raya dan seterusnya, pemuka tokoh masyarakat. Kan bisa begitu sosoknya di depan publik. Tapi ternyata ini orang sakit gitu loh. Kan bahaya. Khawatir ini ketika masyarakat menormalisasi perilaku seperti itu, sebenarnya khawatir ustadznya itu melakukan itu dengan bungkus agama. Jadi perilakunya itu dibungkus dengan agama dan semacamnya itu, Mas. Ya sebenarnya kan pelecehan seksual itu terhadap anak yang nggak hanya terjadi di Indonesia. Indonesia malah termasuk kasus baru kan, karena baru diungkap. Kalau di luar negeri itu kan banyak yang pemuka agama ya. Bahkan termasuk dulu kan sempat viral itu yang pemuka agama di Tibet itu yang mencium seorang anak itu kan. Itu kan juga kayak gitu kasusnya kan. Ya sebenarnya ekspresi aja, ekspresi kasih sayang, tapi menurut masyarakat internasional itu nggak pantas gitu loh. Itu juga dicium gitu, kalau nggak salah dicium di bibir kalau nggak salah ya. Nanti tolong dicek videonya, masih banyak. Dalai Lama kalau nggak salah dulu itu melakukan aksi itu dan itu dihujat oleh orang sedunia. Padahal dia hanya mengekspresikan itu ya. Atau tokoh-tokoh agama lain lah ya, mungkin di Katolik, mungkin yang di pemuka agama yang lain. Kasus-kasus pelecehan juga sering terjadi juga oleh orang-orang pemuka agama yang kedoknya adalah kasih sayang.
Jadi menurut saya ini adalah nilai-nilai universal sekarang ya. Nilai-nilai internasional yang dipahami oleh masyarakat global. Makanya kalau sampai orang-orang NU sendiri seperti Gus Nadir mengecam, itu kan orang-orang NU yang sudah mengubah mindsetnya, sudah berpendidikan tinggi di luar negeri, sudah bergaul dengan masyarakat internasional. Jadi nilai-nilai universalnya sudah berbeda. Kalau katakanlah di Jawa Timur itu kasusnya di Kediri ya, kalau Di Kediri, salah ya. di Kediri. Itu katakanlah di tengah masyarakat masih menganggap itu biasa, itu kan lumrah gitu loh. Mencium kepala anak kecil, bahkan mencium pipinya itu sesuatu yang kalaupun dulu di zaman dulu saya kecil itu hal yang wajar juga memang sih. Itu memang sesuatu yang biasa terjadi. Tapi kan kemudian kita juga harus sadar bahwa dulu kita nggak tahu kalau ada orang-orang pedofil itu gitu loh, yang bersembunyi dalam pemakluman tindakan kasih sayang, ekspresi kasih sayang tadi. Sekarang ini ada banyak kasus pedofilia gitu, dan orang-orang ini bahkan tidak hanya kenal dengan korban, orang-orang ini juga mentargetkan, mencari korban lain gitu loh. Kan ada dulu yang sempat dibongkar di grup Facebook itu kan kelompok pedofil itu kan, yang dulu sebab viral, rame kemana-mana. Jadi masing-masing mereka tuh punya target, ya entah yang dilihatnya, entah tetangganya, entah keluarganya sendiri gitu loh. Memang orang sakit gitu. Nah makanya bagaimana caranya kita membentengi keluarga kita, anak-anak kita, ya kita harus melakukan edukasi, kita harus mencegah. Kita harus memberitahu anak-anak kita bahwa ada hal-hal yang nggak pantas dilakukan, bahkan oleh guru mereka. Jadi cara menghormati guru itu bukan berarti kamu jadi budaknya guru. Kan ini yang dipahami masyarakat. Kalau kamu diapa-apain sama gurumu, kamu terima aja. Bukan berarti kamu harus laporin ke polisi, kamu ditempelin gurumu, ya nggak juga. Tapi artinya bahwa ketika kamu menganggap perilaku guru itu nggak pantas, pemuka agama nggak pantas, kamu harus menolak gitu loh. Ekspresikan. Dan ini harus diedukasi ya, anak itu biar berani untuk menolak. Ya. Gitu ya. Ya ini kan berangkatnya dari pengkultusan individu juga kan di tengah masyarakat kita, khususnya di warga NU, khususnya lagi di Jawa Timur. Karena saya melihat warga NU di Jawa Tengah, warga NU di Jawa Barat itu nggak se-ekstrim di Jawa Timur pengkultusannya kepada ulama ya, termasuk kepada Gus itu anaknya kiai ya. Jadi kepada anak-anaknya kiai, kepada kiainya, kepada istrinya, kepada bahkan keluarga yang bukan keluarga intinya kiai, itu penghormatannya luar biasa gitu loh. Bahkan di luar normal. Kalau cium tangan masih oke lah, itu budaya kita kan. Tapi kalau sampai ada yang mau cium kaki, yang ke Habib itu juga ada juga kan, cium kaki, aneh-aneh itu sampai jalannya jongkok-jongkok, itu biasa aja lah. Atau gini Mas, ini mungkin ada orang di luar dianggap sebagai sekedar kesalahpahaman terhadap budaya gitu Mas. Jadi kan mungkin budaya di sana, budaya yang terjadi di masyarakat sana itu adalah hal yang dianggap biasa. Nah, mungkin ini dianggap sebagai kesalahan budaya saja, kesalahpahaman tentang budaya sana. Atau mungkin ada masalah serius dari perilaku si Ustadz ini, mungkin atau gimana Mas? Ya itu berangkatnya memang dari budaya ya. Tapi kan kita harus paham bahwa budaya itu kan bergerak. Budaya itu bukan sesuatu yang statis. Kebudayaan di dunia ini pasti bergeser, pasti berubah. Makanya kebudayaan yang dianggap nggak bagus, ya harus diubah dong. Gitu loh. Kebudayaan yang dinilai itu bertentangan dengan nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai masyarakat global tadi, ya itu yang harus diubah gitu loh. Berarti kebudayaan setempat itu belum berkembang, harus dikembangkan, harus dimajukan gitu. Nah ini kan juga terkait dengan pengekspresian kasih sayang tadi. Iya di zaman saya kecil juga sesuatu yang wajar kok mencium anak kecil, mengelus-ngelus kepalanya, bahkan kadang kan meskipun di tradisi kita mengelus kepala itu bukan sesuatu yang itu sesuatu yang tabu untuk dilakukan, bukan sesuatu yang pantas dilakukan, karena kepala dalam tradisi timur itu, dalam tradisi Indonesia khususnya itu sesuatu yang harus dihormati, dihargai gitu kan. Tapi ada ekspresi-ekspresi seperti itu gitu loh, memegang, memeluk gitu ya. Bahkan di tradisi yang negara maju juga memeluk itu kan hal biasa ya. Mencium juga sesuatu yang biasa, mencium yang wajar aja ya. Tapi kalau kita kaitkan ini dengan penormalisasian tadi ya, dengan pemakluman tadi yang dilakukan oleh pemuka agama, dan itu dilakukan secara berlebihan, ya itu memang harus dicegah. Gitu. Karena kalau kita lihat dari foto-fotonya, memang itu bukan sesuatu yang bisa dimaklumi. Itu kan jadikan show dari si Gus tadi kan. Karena di setiap
apa istilahnya pengajiannya Mas ya, karena kan dia punya banyak jamaah Mas. Iya, iya. Jadi di setiap pengajiannya itu dia sering seperti itu. Iya. Jadi mulai ya seperti tadi itu. Jadi dan itu pun menurut saya sudah di luar batas gitu Iya, loh. iya. Jadi ada yang sampai menggigit pipinya anak kecil itu sampai digigit-gigit sama dia. Itu menurut saya memang sudah keterlaluan sih. Ya, itu mungkin ada indikasi kelainan juga itu kalau mau dicek ya lebih lanjut, diperiksa mungkin. Kalau ekspresinya sudah berlebihan. Orang ekspresi normal ya pegang tangan, terus cium jidatnya, ini oke lah masih. Ini sampai nyium bibir, sampai gigit itu kan sesuatu yang berlebihan. Gitu. Bisa jadi dia kelainan gitu kan. Bahkan dia tuh sampai ngasih, ayo kasih lagi pipin satu lagi nih. Kalau tadi nyium, saat ini berapa gitu kan. Sampai, ini kan anehnya nih Mas, sama yang orang tua pengajian jamaahnya tuh malah ketawa Mas. Iya. Dianggap itu hal-hal yang lucu, gemes gitu, gimana gitu. Ya memang Ustadz Ilham Yahya itu dikenal sebagai dai yang lucu. Kalau kita nyari ininya, kata kuncinya itu dia termasuk dai yang lucu. Jadi kita juga harus prihatin ya dengan gaya dai-dai kita. Dai-dai kita itu mirip pelawak pada akhirnya. Karena mereka itu mengemas konten kajian ngaji mereka itu dengan kelucuan yang nggak perlu gitu loh. Kita ingat Gus Miftah yang goblok-goblokin penjual gitu kan dulu. Itu kan sesuatu yang nggak perlu sebenarnya. Meskipun Gus Miftah membawaannya gitu, ngomongnya suka jorok. Karena dia memang kumpulnya sama pelacur, kumpulnya sama preman. Jadi kebiasaannya kebawa gitu loh. Tapi meskipun itu sesuatu yang bisa dimaklumi, itu nggak boleh dimaklumi. Gitu. Kamu biasa belusuan ke tempat pelacuran, oke. Tapi kalau ketika kamu menjadi dai, kamu nggak boleh bawa kebiasaanmu di sana dong. Beda servernya. Karena kan gini Mas, ketika kita seorang ustadz ketika menyampaikan ceramah kan ceramahnya harus menarik Mas. Iya. Kalau terlalu serius monoton kan jamaahnya jadi ngantuk, capek. Tapi kan harus yang menarik gitu kan, jangan biar bikin berlebihan. ketawa gitu kan. Iya betul, saya setuju. Saya waktu di kampung itu ketika ada dai gitu, saya nyari dainya lucu nggak, pasti gitu. Oh ini ustadz ini, wah lucu ini, undang. Gitu kan. Masalahnya dari 100% cuma 10% isi pengajiannya, yang 90% malah lucu-lucu semua. Ya gini loh, lucu dalam standar normal kita terima kok. Itu kan kayak kita nonton stand up aja kan, dia melucu. Mungkin kita kayak seperti mendengarkan kayak Gus Dur itu kan ada banyak anekdot, humor, tapi itu banyak edukasi gitu ya. Kiai Haji Zainuddin M. Jadi luar biasa ceramahnya. Ada lucunya juga kok. Lucu yang kayak gitu tuh normal gitu loh. Lucu yang nggak bagus itu apa? Dia mengekspresikan kelucuan seperti anak-anak tadi. Dia mengeksploitasi anak. Jadi kesalahannya dua itu. Melakukan tindakan seksual kepada anak, kemudian mengeksploitasi. Kan anak itu naik ke panggung, jadikan show, jadikan gimmick sama dia supaya orang ketawa kan. Lah kamu nih dai apa tukang banyol gitu loh. Kalau kamu ingin melucu, ya kamu pakai diksi, pakai kalimat aja. Kamu nggak perlu pakai gimmick kan, kadang kayak Gus Nur itu sampai dikubur gitu kan. Meskipun nggak lucu ya gimmicknya ya. Tapi hal-hal kayak gitu tuh ngapain gitu loh. Kita kok kelewatan seorang dai yang ingin punya perbedaan ya. Diferensiasi dengan dai-dai yang lain sehingga dia ekstrim gitu. Ya nggak usah ekstrim-ekstrim banget lah. Kalau kamu mau terkesan lucu, kamu banyol aja sekedar yang normatif. Kamu melucu sekedar yang bisa diterima oleh orang-orang normal gitu loh. Tapi kalau kamu memanfaatkan anak kecil, suruh naik di panggung, kamu kasih duit, kamu mengeksploitasi anak. Sawer kan. Bahkan ada yang komen nih Mas di video itu. Wah, ini kayak saweran aja ini karena anak itu kasih duit. Iya, itu kan bukan tindakan yang bagus ya. Itu kayak Yusuf Mansur dulu kan. Dia dulu bukan mengeksploitasi anak, dia mengeksploitasi jamaah. Jamaah ditodong, gelangnya diminta, cincinnya diminta. Itu kan bodoh banget itu. Tindakan yang nggak perlu dilakukan oleh seorang pemuka agama. Pemuka agama itu ya jangan kayak gitulah. Kamu tuh pemuka agama. Karena gini mungkin Mas, untuk berbuat baik itu kita harus dipaksa. Ya nggak boleh dong. Orang bersedekah itu kan harus ikhlas kan dasarnya. Diajari untuk bersedekah. Oh nggak bisa. Mengajarkan sedekah itu ya kamu sedekah dulu, orang belajar. Kamu memaksa orang untuk sedekah seperti Yusuf Mansur dengan menarik gelangnya. Oh ekspresi mukanya aja udah nggak ikhlas kok, kelihatan banget kok. Dia malah ketawa-ketawa gitu ya. Atau ada lagi dulu motornya gitu kan, pernah ada kasus kayak gitu kan, ternyata nggak balik, didoakan nanti kamu
berapa tambahnya, dapat mobil gitu kan. Wah itu kan aneh-aneh gitu loh. Ustadz tuh ya nggak usah kayak gitulah. Ustadz tuh ya kamu berdakwah aja. Kalau memang ingin dakwahmu menarik, kalau memang ada gimmick, yang pertama kamu jangan merendahkan orang lain. Itu kan ya Gus Miftah kan. Dia maksudnya gimmick sebenarnya. Ya didol goblok gitu kan. Ya dijual bodoh. Itu sebenarnya cuma ekspresi aja. Tapi kan kita harus melihat bahwa dia waktu itu sebagai seorang pemuka agama. Kata-kata itu nggak pantas. Kecuali ketika kamu guyon dengan sesamamu, dengan teman-temanmu, dengan satu servermu, dan ia happy, nggak merasa tersinggung, oke gitu loh. Mas, jadi seorang ustadz ini harus bisa membedakan Mas, di ruang private sama di ruang publik ini harus tahu gitu ya. Ustadz kan ketika dia ngasih pengajian, ceramah, maka itu sudah menjadi ranah publik. Betul. Bisa saja videonya itu bisa viral kemana-mana gitu kan. Dan itu salah satu yang harus disadari oleh Ustadz. Kan ada yang kayak Abdul Somad dulu, alasannya loh itu kan untuk jamaah saya. Kamu sudah tahu bahwa orang-orang sekarang itu sedia handphone untuk merekam, entah sadar atau tidak. Makanya seorang dai itu harus siap. Kamu harus ngontrol ucapanmu, gitu loh. Jangan sampai ucapanmu nanti menyebarkan fitnah dan permusuhan. Kan itu yang perlu digarisbawahi. Makanya saya juga heran pemerintah ngapain sih? Ustadz gak jelas ini kok gak dikasih arahan, gak dikasih filter gitu loh. Jadi menurut Mas Kaji itu apa nih yang harus dilakukan pemerintah nih terhadap ya banyaknya tokoh-tokoh agama yang kadang berperilaku menyimpang lah. Ya. Sebenarnya kita itu sudah terlambat ya Indonesia ini. Kalau kita berkaca pada negara-negara lain, terutama negara Islam bahkan, kalau di negara sekuler kayak Singapura ya itu pasti ketat. Ekspresi keagamaan harus di ruang privat, publik nggak boleh kamu. Kamu di depan umum ceramah-ceramah nggak ada izin ditangkepin kamu, gitu kan. Ekspresi keagamaan nggak boleh di ruang publik. Di negara Islam saja, Iran misalnya, atau manalah Arab Saudi, Iran itu juga ketat. Atau di negara manapun lah, Qatar atau manapun. Mereka itu justru dai-nya itu harus diseleksi. Jadi ada sekolahnya, ada kursusnya, ada pengawasnya, ada sertifikatnya, materi-materinya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Selektif banget mereka. Tujuannya apa? Karena kalau orang ini sakit, ya kan ada ustadz yang dulu Yahya Waloni nabrak anjing diceritain itu kan sakit ya, ustadz sakit itu. Atau ustadz yang mencaci patung Yesus seperti Somad gitu di salib itu ada jin kafirnya, itu kan nggak boleh. Atau Rizik Syihab yang ngomong kalau Yesus tuh anak Tuhan, bedanya siapa? Hal-hal kayak gini kan sesuatu yang bodoh gitu loh, nggak boleh diucapkan oleh seorang pemuka agama, dan itu harus difilter mana yang boleh dan mana yang enggak. Karena mereka menganggapnya di ruang private, Mas. Ya nggak boleh untuk jamaah sendiri kok. Iya kan, kalau kamu mengajarkan kebencian ke jamaahmu, besok jamaahmu yang mengekspresikan kebencian kepada umat lain. Kan harus disadari itu kan. Alasannya Somad kan juga gitu. Saya kan ini private untuk jamaah saya. Ini mengajarkan akidah, tapi kamu hidup di negara Pancasila gitu loh, negara bersama. Bahkan di negara yang syariat Islam tuh nggak dipakai di Indonesia. Meskipun ada di Qur'annya, meskipun ada di hadisnya, di Indonesia syariat Islam nggak dipakai. Kamu harus sadar itu. Makanya menerapkan syariat Islam untuk jamaahmu itu konyol menurut saya. Karena ekspresi keagamaan itu ya ranah privat, nggak perlu digembar-gemborkan. Misalnya kalaupun kamu meyakini bahwa syariat Islam itu harus dijalankan misalnya ya, atau suatu akidah, pengajaran akidah itu harus disampaikan, oke, sampaikan saja. Tapi kamu harus punya jalur penyampaian yang baik. Kamu harus punya ekspresi kebahasaan yang bijak gitu ya. Karena bagaimanapun apa yang kamu sampaikan itu belum tentu kebenaran, fakta yang dikehendaki oleh Tuhan gitu loh. Bisa jadi yang kamu ekspresikan itu hanya asumsimu, tafsirmu atas doktrin agama. Seperti Ustadz Somad tadi, dia menafsirkan salib ada jin, itu kan nggak ada di Quran hadisnya, mana ada, nggak ada kan? Itu tafsir dia terhadap keyakinan, terhadap doktrin yang itu pun nggak ada gitu loh. Memang ada ayat hadis yang mengatakan di salib itu ada jinnya, kan nggak ada, apalagi jin kafir. Artinya bahwa para dai, para pemuka agama itu kadang-kadang suka ngawur juga gitu loh. Yang mereka sampaikan itu bukan ayat, yang mereka sampaikan itu bukan hadis. Kalaupun itu ayat dan hadis, itu kan ada konteksnya. Makanya orang-orang ini harus sadar bahwa kalaupun kebenaran itu bagian dari syariat Islam, bagian dari ajaran Islam, tapi kita harus sadar di negara kita, di Indonesia, syariat Islam itu mengisi hukum positif. Artinya apa? Mungkin
orang zina nggak dirajam gitu ya. Orang mabuk-mabuk nggak dicambuk. Tapi itu masuk ke hukum positif. Kalau kamu berzina, kamu bisa dipenjara. Prosesnya kan begitu bergeser. Kalau dalam hukum Islam harus ada saksi, harus melihat secara visual. Dalam hukum positif kita nggak harus sampai gitu. Yang penting ada kesaksian, ada bukti. Kalau ada CCTV, kalau ada saksi, saksi gitu kan. Nah itu cukup. Dan masuk delik aduan gitu. Iya, dan masuk delik aduan. Jadi kamu kalau ada orang ngapel kemalaman nggak bisa kamu tuduh zina. Itu kan gitu. Jadi mengakomodir syariat Islam tadi dimasukkan ke hukum positif Indonesia. Itu yang terjadi. Bukan syariatnya nggak dipakai. Tapi dengan cara berbeda. Dan itu yang didasari dari umat Islam. Jadi jangan mentang-mentang itu ajaran Quran dan hadis, kamu harus disampaikan. Kulil haqqa walau kana murran. Wah, kan itu selalu begitu kan rasanya. Katakan yang benar itu walaupun itu pahit. Ya nggak bisa gitu juga, mat. Kan harus disampaikan sesuatu yang benar dengan bahasa yang benar kepada audiens yang juga benar. Nggak asal ngomong begitu. Oke Mas, terakhir nih Mas, kembali ke kasus yang tadi itu Mas. Ya. Gimana sih Mas biar masyarakat itu tidak terlalu mendewa-dewakan. Karena kan ini hanya oknum Mas. Ada banyak tokoh agama, kiai yang dia tuh ya punya perilaku yang baik ketika berceramah. Ini kan hanya salah satu oknum saja sebenarnya. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat, khususnya orang tua itu biar lebih waspada dan bagaimana memberikan edukasi kepada anaknya itu. Ya. Ya kita sangat sayangkan ya sebenarnya banyak Gus, banyak Lora itu yang bagus-bagus ya, yang sopan-sopan ya. Kalaupun mereka ceramahnya lucu ya sebatas lucu yang normal gitu loh. Bukan lucu yang merendahkan. Ada loh, Gus Baha tuh lucu, tapi bukan lucu yang merendahkan. Kalaupun dia mau ngejek-ngejek itu ya teman-teman sekitarnya aja kan, bukan jamaahnya yang lain yang teman mainnya sejak kecil mungkin si Rohim kan gitu yang sering disinggung, si Rohim si ini kan. Artinya leluconnya, jokesnya itu bukan jokes yang menyakiti. Dia juga nggak pakai gimmick-gimmick yang aneh-aneh gitu loh. Kalaupun ada ya komunikatif aja ke audiens, sesuatu yang normal. Tapi kalau sudah kamu membuat sebuah gimmick yang merendahkan, melecehkan, mengeksploitasi anak, ya itu sudah sepantasnya harus dihentikan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama ya meningkatkan pengetahuan tentu saja bahwa sekarang kan di era informasi yang luar biasa, di era internet ini, di era media sosial ini, informasi ada di mana-mana. Orang tua jangan malas ya untuk membaca, untuk melihat bukan konten-konten yang nggak jelas, tentu saja konten-konten edukatif bahwa banyak terjadi loh pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan di pesantren tuh kasusnya banyak banget dan terus berulang. Nah, bahkan ketika ada musibah di pesantren kemarin yang musola ambruk itu, orang tua pun legowo menerima itu sebagai oke, itu bagus, tapi kan harus dicegah. Perilaku serupa jangan sampai terulang. Terus sebagai orang tua bagaimana? Ya sebagai orang tua selain legowo, kamu juga harus memastikan tempat itu aman untuk anakmu. Kamu harus bertanya prosesnya, pembangunan gedungnya. Kamu harus tahu. Kalau nggak harus bertanya sih. Kan masyarakat juga tahu kemarin yang soal musola rubuh itu. Sudah diperingatkan tapi nggak diindahkan gitu kan. Itu salah satu cara. Kemudian orang tua selain meningkatkan pengetahuan, mereka juga harus mengedukasi si anak. Si anak terutama yang masih kecil ya. Kalau yang sudah agak gede itu biasanya mereka menyerap informasi sendiri ya. Meskipun kadang-kadang mereka tahu tapi takut. Nah ini orang tua juga harus mengedukasi, kamu nggak usah takut. Itu nggak kualat gitu loh. Kalau ustadzmu bejat, ustadzmu sudah menyimpang, ustadzmu sudah ngawur, nggak sesuai dengan koridor, kesopanan, kepantasan. Itu sudah sesat, kamu harus ngelawan. Dan itu benar. Justru kamu wajib hukumnya. Tapi kalau kamu tidak melawan, ya kamu malah salah. Harus didoktrin begitu anaknya. Menghormati guru, menghormati ustadz itu masih ada batasan. Sepanjang nggak menyalahi hukum, sepanjang nggak menyalahi etika, kesopanan, ya, sepanjang nggak menyalahi batas-batas wajar, itu masih harus dihormati. Tapi kalau sudah nggak wajar ya, itu harus diprotes gitu ya. Jadi anaknya juga harus diedukasi gitu ya. Kemudian saya kira bukan hanya masyarakat ya, di sini juga peran pemerintah juga penting. Kalau terjadi aksi pelecehan dan sebagainya itu ya pemerintah harus cepat, terutama penegak hukum ya. Kan ada kasus-kasus yang
sampai bertahun-tahun. Dulu kan pernah tuh di Jawa Timur juga kasusnya itu, yang sampai dilaporkan, nggak diterima gitu kan, korban lain lapor lagi, nggak ditindaklanjuti oleh aparat gitu ya. Mungkin nggak cukup bukti, alasannya begitu ya. Tapi kalau namanya pengaduan itu ya terduga ini harus dipanggil dulu, interogasi dulu, saksi-saksi. Kan harus gitu prosesnya. Kalau nggak terbukti ya lepaskan. Kan alasannya nanti atau mencemarkan nama baik pesantren dan seterusnya. Loh, ini lebih penting korban itu harus aparat harus berpihak pada korban, kan gitu. Makanya selain orang tua meningkatkan pengetahuan, anaknya diedukasi juga ada tindakan preventif, ada patroli lah semacam itu ya, yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mungkin. Kalau Menteri Agama memang tidak punya organnya ya bekerja sama. Makanya saya membayangkan apa yang terjadi di Indonesia itu memang serba terlambat ya, karena kita nggak punya mekanisme pengawasan. Kita dulu kemarin kan pernah ada itu Mas tentang sertifikasi. Oh, yang waktu Gus Yakut ya. Sertifikasi dai itu. Ya. Itu kan salah satu langkah preventif ya. Jadi sebelum seseorang jadi dai, yang pertama dia secara keilmuan harus layak dulu. Kemudian dia juga harus beres ininya, kejiwaannya. Kan ada orang yang sakit yang jadi ustadz, yang teriak-teriak, yang ngancam-ngancam, yang bawa golok dan seterusnya. Ustadz sakit gitu ngapain jadi ustadz gitu. Dan ini harus melalui proses namanya sertifikasi tadi. Kemudian saya membayangkan lagi peran Menteri Agama itu nggak hanya di situ. Bahkan dia harus punya semacam organ atau satgas yang melakukan patroli. Kan sekarang zaman medsos ya. Ada YouTube, ada TikTok, ada macam-macam. Itu ada satgas di kementerian itu yang melakukan patroli. Kalau oknum pemuka agama yang dianggap menyimpang atau nggak melakukan pekerjaan sesuai tupoksinya, misalnya melakukan kekerasan, baik verbal maupun fisik, ya kan tuh sebelum aparat turun kan kementerian harus turun dulu, minimal memberikan edukasi, teguran gitu ya. Tugasmu tuh itu sebenarnya. Bahkan saya membayangkan Kementerian Agama itu ada semacam bagian juga yang memetakan potensi konflik juga. Kan tugas mereka juga itu. Memetakan tadi seperti tradisi yang terjadi di Jawa Timur misalnya, bahwa ada sebuah tradisi di sana yang mungkin dianggap oleh masyarakat umum itu kurang pantas misalnya. Itu peran Menteri Agama apa di sana? Kan nggak ada. Meskipun dia nggak mengecam, tapi kan harus ada proses istilahnya pendewasaan, karena kebudayaan itu akan berkembang gitu. Kalau nggak ada intervensi ya kebudayaan itu akan mandek dan mundur bahkan. Orang-orang akan menganggap orang Indonesia ini kok udik banget, masih ada yang kayak gitu, masih ada yang ngesot-ngesot misalnya kan, ini opini publik begitu ya, masih ada yang nyium kaki seperti kakinya Bahar kemarin dicium oleh santrinya gitu ya, masih ada yang melakukan pelecehan seksual di atas panggung, memakai seperti sana suruh ngecor misalnya, kan itu opini publik ya, saya hanya membaca itu. Nah ini menunjukkan bahwa tradisi, kebiasaan yang sudah ada di dalam lingkungan masyarakat kita harus kita upgrade, harus kita kembangkan. Caranya apa? Kita edukasi. Jadi pemerintah itu tugasnya sangat berat meskipun terlambat ya, tapi belum benar-benar terlambat, masih bisa dilakukan kalau bangsa Indonesia ini mau berubah. Karena kalau kayak gini terus yang malu itu kita semua, Mas. Kira-kira gitu, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Semangat sekali nih. Loh iya, harus semangat. Oke. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.